Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan kayak Dropbox dan Instagram bisa jadi raksasa tanpa bakar duit buat iklan? Jawabannya ada di sebuah mindset revolusioner, growth hacker marketing. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas cara kerjanya. Nah, ini nih tujuan utamanya. Bayangin deh, bukan bikin produk terus bingung masarnya gimana, tapi produknya itu sendiri yang jadi alat marketingnya. Itulah inti dari growth hacking. Jadi, lupain deh cara-cara lama yang mahal. Nggak ada lagi tuh iklan komersial. Sekarang pakainya API. Nggak ada lagi main tebak-tebakan. Sekarang semuanya pakai data dan A/B testing. Ini pergeseran total dalam cara kita berpikir. Untuk ngerti ini semua, kita mulai dari sebuah cerita. Ceritanya Ryan Holiday, seorang praktisi marketing jagoan yang tiba-tiba sadar kalau dunia yang dia kenal bakal berubah total. Jadi, kerjaan dia itu ya marketing klasik lah ya, iklan, rilis press, bikin acara, rutinitas yang gitu-gitu aja selama 75 tahun. Sampai satu artikel datang dan ngerubah segalanya. Artikel itu bilang, pekerjaanmu bakal digantiin sama peran baru, growth hacker. Dan ini bukan cuma marketer biasa loh, ini gabungan antara marketer dan coder, orang yang bisa langsung nguji idenya di dalam produk. Dan buktinya, wah kuat banget. Coba deh lihat nama-nama ini, semuanya dibangun bukan pakai iklan mahal di TV, tapi pakai pendekatan baru yang, ya, radikal ini. Oke, jadi apa sih yang bikin Mindhead ini beda banget? Semuanya itu dimulai dengan ngebuang jauh-jauh cara mikir yang lama. Coba bayangin gini deh, marketing tradisional itu kayak mau rilis film blockbuster. Taruhannya gede banget, bisa sukses besar atau gagal total. Nah sebaliknya, growth hacking itu kayak serangkaian eksperimen di lab. Semuanya terukur, bisa diuji. Intinya, seorang growth hacker itu cuma peduli sama satu hal, pertumbuhan. Titik. Aturan main lama dibuang semua. Yang dipakai cuma cara-cara yang bisa diuji, bisa dilacak, dan bisa diperbesar skalanya. Nah, disinilah bedanya kelihatan banget. Prosesnya itu nggak dimulai dari bikin iklan, tapi dari produknya itu sendiri. Ini nih, aturan emas nomor 1 dalam growth hacking, jangan pernah coba-coba masaring produk yang nggak ada peminatnya. Itu keputusan marketing terburuk yang bisa Anda buat. Tujuannya adalah mencapai yang namanya product market fit. Itu tuh momen ajaib pas produk Anda benar-benar nyambung sama kebutuhan pelanggan. Rasanya pas banget di tangan mereka, seolah-olah memang dibuat khusus buat mereka. Kisah Instagram ini contoh paling sempurna. Mereka itu awalnya bukan aplikasi foto loh, tapi aplikasi namanya Burp. Terus mereka lihat data, ternyata pengguna cuma suka sama filternya. Ya udah, semua fitur lain dibuang, fokus ke foto dan boom, lahirlah Instagram. Oke, produknya udah keren nih. Sekarang gimana caranya ngubah satu pengguna jadi ribuan? Nah, disinilah kita ngomongin akuisisi dan viralitas. Dropbox ngelakuin ini dengan cerdas banget. Mereka nggak bikin iklan umum, tapi bikin video demo khusus buat komunitas Reddit. Lengkap sama jokes-jokes yang cuma mereka yang ngerti. Hasilnya, gila. Dari 5.000 pendaftar, langsung lompat jadi 75.000. Cuma dalam semalam. Terus ada ide jenius dari Hotmail. Mereka masukin marketing langsung ke dalam produknya. Cuma dengan satu kalimat simple ini di akhir setiap email yang dikirim. Dan seberapa efektif sih trik sekecil itu? Cukup buat ngebangun perusahaan yang akhirnya dibeli Microsoft seharga $400 juta. Kenapa? Karena setiap pengguna secara otomatis jadi marketer gratis. Dropbox nyempurnain konsep ini. Mereka sadar ngasih pengguna ruang penyimpanan gratis buat ngajak teman itu jauh lebih murah dan efektif daripada bayar iklan yang mahal. Nah, itulah growth hacking in action. Tapi, dapat pengguna baru itu percuma kalau Anda nggak bisa nahan mereka. Ini ibaratnya kayak ngisi ember yang bocor. Yuk kita bahas cara nambal embernya. Ini kenyataan yang kadang pahit ya. Semua kerja keras marketing Anda bisa jadi sia-sia kalau pelanggan yang baru datang langsung cabut. Jadi retensi itu kuncinya. Dan datanya ngomong jelas banget. Biaya buat nahan satu pelanggan itu jauh lebih murah daripada nyari pelanggan baru. Jadi kalau mau cepet tumbuh ya fokusnya ke retensi. Twitter nemuin satu wawasan penting. Pengguna yang nge-follow beberapa akun di hari pertama, kemungkinan besar bakal jadi pengguna setia. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka nggak bikin iklan. Mereka ubah produknya. Alur pendaftarannya dioptimalkan buat ngedorong orang buat nge-follow akun.
Jadi, inilah gambaran lengkapnya. Ini bukan kampanye yang sekali jalan selesai, tapi sebuah mesin pertumbuhan yang muter terus. Mulai dari produk yang keren, dapat pengguna, bikin mereka ngajak teman, lalu balik lagi buat nyempurnain produknya. Terus dan terus. Nah, itulah inti dari growth hacker marketing. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Daripada pusing mikirin cara masarin produk Anda, gimana kalau produk Anda yang justru masarin dirinya sendiri?